Assalamualaikum, halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kami akan mengajak kalian semua mengikuti keseruan camping kami bersama keluarga ke Gunung Puntang. Video ini sudah lama ya teman-teman, tahun 2023, dan waktu itu camping yang ketiga kalinya. Walaupun demikian, ada hal penting, ada pengalaman seru yang insya Allah akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, ikuti keseruan kami. Hujan rintik menemani perjalanan kami ke Gunung Puntang. Dan saat hampir maghrib, iya ini hujan-hujan mau camping, Masya Allah. Bismillah, semoga dilancarkan walaupun hujan. kami untuk pertama kalinya berjuang mendirikan tenda di tengah hujan deras. Basah kuyup, penuh tawa, dan saling membantu satu sama lain. Angin menerpa, tetesan hujan membasahi segalanya. Setiap kain, setiap tiang tenda terasa seperti ujian. Tapi di balik perjuangan itu, ada tawa, ada kerjasama, dan ada rasa bangga yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari situ, kami menemukan arti kebersamaan. Camping di sini per orangnya Rp35.000 dan untuk parkir mobilnya Rp25.000. Tempatnya luas ya teman-teman, ada sungainya, ada juga puing-puing radio Malabar. Dan alhamdulillah jam 18.30 kami selesai memasang terpalnya ya. Baru terpalnya saja. Oh ya teman-teman, di saat hujan deras dan kita akan mendirikan tenda, yang pertama dipasang itu terpalnya dulu ya teman-teman, karena setelah terpal terpasang insya Allah akan lebih mudah, lebih aman, karena kita tidak akan kehujanan, lebih mudah untuk memasang tendanya. Alhamdulillah ini tenda kami sudah terpasang. Kemudian kami lanjut memasang lampu. Kami memakai lampu DC 12 volt dengan aki motor. Nah ini suasananya sangat syahdu sekali ya, karena dingin, hujan, lapar, kami langsung membuat makanan dan tidak lupa untuk membuat api unggun supaya badan lebih hangat. Camping yang sebelumnya masih beralaskan tanah ya. Untuk kondisi tahun 2023 itu sudah di paving block. Sebenarnya agak kesulitan juga ya memasang tenda pada paving block, tapi alhamdulillah akhirnya terpasang juga. Nah ini kondisi pagi hari, pagi yang dingin, masih ditemani dengan bakar-bakar ya, perbekalan yang ada, supaya badan lebih hangat dan bisa untuk sarapan ya.
Nah, setelah semuanya selesai dimasak, kami melanjutkan sarapan pagi sambil diiringi musik senam ya. Di sini, di sekitar sini ada juga pengunjung yang tidak camp. Kemudian hanya sekedar mengunjungi tempat ini untuk olahraga atau untuk senam pagi. Setelah sarapan jam 9 pagi, kami bermaksud untuk main ke sungai. Nah, di sini parkirnya full ya, teman-teman, karena kebetulan saat itu banyak sekali pengunjung, baik yang camping ataupun non camping, sehingga full parkirnya. Nah, ini perjalanan menuju sungai. Kami sekeluarga ingin bermain air dulu di sungai. Jamnya duluan. Nah, ini jalan ke sungai. Pelan-pelan. Jalannya ke bawah ya, teman-teman. Ada tangga menuju sungai, tapi karena cuacanya semalam hujan, sehingga cukup licin ya. Harus berhati-hati. Nah, ini anak bungsu kami sudah tidak sabar ingin bermain air di sungai. Nah, masih terus lanjut ke bawah. Lihat jalan. Nah, di sisi sebelah kiri terdapat kamar mandi untuk ganti pakaian. Teman-teman kalau selesai main air di sungai, bisa ganti baju atau sekaligus mandi di sebelah kiri. Nah, ini kebetulan pengunjung yang sedang main di sungai cukup banyak ya. Dan di sini ada jembatan bambu untuk menyeberang juga. Sini jam. Ini jam. Sana jam, lewat sana. Lewat sana. Lewat situ. Lewat situ. Lewat situ. Betul, betul. Sini. Itu. Air sungainya cukup deras ya, teman-teman, sehingga untuk anak-anak perlu pengawasan ketat dari orang tua. Selain deras, di sini juga airnya sangat dingin sekali. Simpan itunya, simpan di baca. Nah, di sini banyak batu-batu yang ada di pinggiran sungai. View-nya sangat bagus, cocok untuk foto-foto. Nah,
ini air sungainya cukup deras sekali, jernih, dan sekali lagi dihimbau untuk anak-anak harus sangat berhati-hati dan tidak boleh dilepas sendirian ya, harus disertai oleh orang tua, didampingi oleh orang tua. Nah, ini kami sekeluarga bermain air di sungai ya. Benar-benar airnya sangat dingin. Seperti es ya rasanya, saking dinginnya. Kami tidak berani menyeburkan seluruh badan ke sungai karena memang betul-betul sangat dingin. Sehingga kami hanya menyeburkan kaki saja karena dingin sekali. Setelah puas main air, kami naik ke gedung radio ya, puing-puing bangunan radio pada zaman Belanda dahulu, yaitu Radio Malabar. Di sini harus berjalan beberapa meter ya, naik ke atas ya. Dan ini ada tiket khusus untuk masuk ke Radio Malabar. Oh, ada yang kemah di sini. Tapi tanah di sini. Nah, ini sudah sampai di lokasi. Udah. Yuk. Di sini kita membayar Rp10.000 per orang ya. Jadi kami berlima membayar Rp50.000. Kita akan masuk dan jalan lagi mencari puing-puing reruntuhan Radio Malabar yang sampai saat ini masih ada ya puing-puingnya, dan masih ramai dikunjungi karena penasaran. Setelah membayar tiket masuk, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju Radio Malabar. Nah, ini kondisi kami dari sungai karena tidak terlalu basah, hanya anak bungsu kami ya yang cukup basah, dan tidak sempat ganti dulu karena penasaran. Kami ingin segera menuju tempat Radio Malabar. Nah, ini di sini ada papan informasi tentang sejarah radio zaman Belanda, yaitu stasiun Radio Malabar. Nah, di atas itu ada kafe-kafe ya teman-teman, dan ini kebetulan sedang ada pertunjukan seni di dekat Radio Malabar ini. Nah, dan kita sambil lihat pertunjukan seninya sambil nongkrong di dekat kafe ya, di bagian atasnya. Ini terlihat ada beberapa penari yang sedang latihan sebelum
pertunjukan dimulai. Kami melanjutkan perjalanan untuk melihat lebih dekat puing-puing stasiun Radio Malabar. Nah, ini ya gedungnya ya teman-teman. Gedung yang sudah sangat kuno dan tinggal puing-puingnya saja. Nah, kami mencoba untuk naik ke tribun penonton ya, sambil menikmati pertunjukan seni. Nah, di sini ada tangga untuk naik ke atas supaya kita bisa menonton pertunjukannya dari atas di dekat kafe-kafe, dan bisa juga yang mau jajan ke kafe di sini ada ya beberapa makanan dan minuman yang disediakan. Nah, di sini banyak sekali penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan seninya. Ada juga beberapa yang hanya sekedar duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sambil menikmati makanan dan minuman yang di kafe ya. Nah, itu pertunjukannya sudah dimulai ya teman-teman. Pertunjukan seni tarian khas Sunda. Alhamdulillah, setelah kita berjalan-jalan melihat sungai, bermain air di sungai, juga melihat puing-puing Radio Malabar. Sebelum kita pulang, kita membuat makanan terlebih dahulu ya. Di sini kami memasak spaghetti. Setelah selesai makan, kami lanjut beres-beres karena sudah jam 2 siang. Kita siap-siap untuk pulang. Alhamdulillah, kami sangat puas main di sini. Bisa bermain air, bisa melihat sejarah peninggalan Belanda, dan banyak hal lain yang kami nikmati di sini. Kami bekerja sama melepas tenda, melipat satu persatu. Alhamdulillah kompak kami bersama ketiga anak kami, saling membantu dan bekerja sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya, bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.